Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Mama Friends ya. Semua sudah bisa lihat screen saya ya. Sudah, Bu. Kita bahas pada siang hari ini, kita akan mulai kupas dari background teori untuk Fama Friends ini, kemudian determinan pembangun teori dari si Fama Friends ini, kemudian di sini ada tujuan dari Fama. Akan lihat bagaimana cara mengukur atau menghitung Fama Friends, kemudian ini adalah formulanya, kemudian ini adalah jurnal-jurnal yang update dengan situasi saat ini. Kemudian di sini kita akan melihat bagaimana perkembangannya hingga menjadi fama 5 model faktor dan juga kesimpulannya seperti apa. Nah, nanti setelah selesai perkuliahan saya akan memberikan tugas membuat analisis perusahaan dengan model fama friends yang dapat dikerjakan secara berkelompok terdiri dari 2 orang ya. Tugasnya bisa dikumpulkan 2 minggu setelah ini nanti melalui Kompi. Minta dibantu ya Mas Deska ya. Kalau kita melihat bahwa Fama Friends ini atau yang biasa disebut dengan 3FF itu dimulai dari penggugatan terhadap teori aset pricing model atau CAPM. Sorry nih nanti teman-teman kalau misalnya ngerasa saya kecepatan atau mungkin ada yang kurang jelas bisa diinterupsi di tengah langsung ya. Apa-apa. Oke, nah di sini eh, kalau masih ada yang ingat tentang teori aset pricing model bahwa penetapan harga saham itu sangat dipengaruhi oleh risk dan return atau resiko dan pengembaliannya. Nah, siapa sih yang menggagas CAPM sebelumnya? Yaitu Sharpe di tahun 1964, kemudian ada Lintner, dikembangkan lagi oleh Lintner di tahun 1965, dan kemudian juga oleh Black di tahun 1972. Ya, yang sangat berkontribusi terhadap pengembangan teori CAPM ini sendiri ya, gitu. Nah, eh, dari sini yang dapat kita tarik kesimpulannya bahwa return ataupun imbal hasil dari suatu aset itu hanya ditentukan oleh resiko sistematik, yaitu beta. Nah, kalau kita lihat nih dari grafik di sebelah nih, bahwa semakin besar itu return yang diharapkan oleh investor itu akan distimulasi atau dipengaruhi oleh beta dari aset tersebut. Jadi kalau misalnya betanya makin besar, maka return yang diharapkan itu akan semakin besar. Nih di sini bisa dilihat ya. Nah, ini kita sebut dengan eh, IR1. Ini RM1, di mana di sini betanya adalah 0,5. Nah, kalau betanya atau risikonya semakin besar, maka di sini expected return yang diminta akan semakin besar, atau IR2-nya. Nah, semakin dia naik di 2, maka expected return-nya akan semakin tinggi. Nah, ini kalau kita berbicara tentang CAPM. Nah, jadi bisa kita ulangi kesimpulannya bahwa semakin besar beta suatu aset, maka expected return yang diminta oleh investor akan semakin besar. Nah, ini di sini bisa dilihat nih dari formulanya nih, di mana return aktual itu merupakan eh, determinannya adalah apa? Expected return sama dengan RI min RR ya. Nah, di sini berarti RI min RF itu sama dengan RF ditambah beta 1 ditambah RM min RF. Nah, ini cap M. Nah, kemudian seiring dengan bertambahnya perkembangan dan investasinya, maka sejumlah penelitian kemudian menemukan bahwa ternyata nggak hanya si beta aja nih yang berpengaruh terhadap return aset, tapi juga ada faktor-faktor lain. Nah, siapa saja yang sudah menyelidiki tentang ini? Di sini ada Barnes ya. Barnes ini dia berbicara bahwa eh, setelah dia melakukan pengujian dengan teori CAPM, ternyata ukuran perusahaan atau firm size itu yang diasumsikan oleh Barnes dengan nilai kapitalisasi saham atau perusahaan itu juga mempengaruhi resiko atau beta gitu. Di mana ini nanti juga akan berpengaruh pada expected return atau return yang diharapkan. Jadi di sini dia menemukan satu variabel lain yaitu size yang di eh, di apa wujudkan atau diinikan dengan kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar. Yang diukur itu adalah kapitalisasi pasarnya. Nah, kemudian di sini ada lagi Bashu.
di mana Basho tahun 83 itu dia menyatakan bahwa ternyata bukan hanya size yang bisa mempengaruhi return, tapi juga di sini ada PER ya, Price Earning Ratio, yang merupakan proksi dari book equity. Jadi di sini ada PER, kan? Ya, eh, jika book equity-nya dibandingkan dengan book to market equity juga dapat menjelaskan rata-rata return suatu aset. Nah, dari sini mulai para peneliti lain terstimulasi untuk mencari variabel-variabel apa lagi yang dapat mempengaruhi return. Sehingga di sini ada satu lagi Rosenberg gitu, dia menyimpulkan bahwa beta itu juga dipengaruhi oleh rasio book to market value, ya kan, BM. Nah, yang merupakan rasio dari book equity perusahaan, ya kan, book value perusahaan terhadap uh, book marketnya. Nah, di mana perusahaan yang memiliki rasio book market tinggi memiliki expected return yang tinggi juga dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki rasio book to marketnya rendah. Nah, dari situlah akhirnya Fama di tahun 1996 mengembangkan teori-teori tersebut dan menyimpulkan bahwa tidak hanya eh, beta itu tidak hanya terdiri dari risk saja, tapi juga bisa terdiri dari risk, size, dan value. Nah, tiga inilah yang membentuk 3FF atau Fama Friends Free Factor Model, di mana di sini tujuannya adalah eh, untuk melihat mana saham-saham yang dapat memberikan return yang lebih besar. Oke, kita lanjut ya. Dari sini ada yang mau ditanyain atau enggak nih? Oke Lanjut, ya, Bun. oke, lanjut. Baik. Jadi gimana sih cara menghitung FAMA 3FF? Nah, kalau tadi sudah kita lihat bahwa di situ ada variabel beta, ya. Kemudian ada lagi variabel eh, apa namanya, size ya, dan satu lagi value. Nah, di sini formula ini menjelaskan eh, variabel-variabel yang ingin dicapai atau ingin diteliti oleh Fama Friends. Ini adalah faktor betanya. Kemudian ini adalah faktor dari size perusahaannya atau size dari saham tersebut. Dan ini adalah faktor dari value-nya. Nah, kalau kita bicara tentang betanya ini apa? Ini adalah koefisien, kemudian Sierra-nya ini apa? Ini juga koefisien dari SMB atau koefisien dari size, dan H ini atau H ini adalah koefisien dari HML atau dari value-nya. Nah, ini merupakan variabel expected return. Jadi di sini sama dengan CAPM, expected return-nya terdiri atau determinannya adalah return aktual dikurangi dengan risk free. Artinya expected return yang diharapkan atau return yang diharapkan oleh investor itu harus lebih tinggi dari risk free rate atau yang biasa disebut dengan suku bunga Bank Indonesia atau biasa juga bisa diganti dengan obligasi. Karena apa? Karena bisa dikatakan bahwa eh, aset-aset tersebut memiliki risiko yang sangat kecil, ya. Nah, bagaimana cara pengukurannya untuk excess return atau expected return? Itu nih sudah jelas ya, risk free atau return aktual dikurangin risk free. Kemudian bagaimana untuk menghitung beta atau return market di sini sama seperti CAPM, yaitu return market dikurangi risk free-nya. Nah, kemudian untuk menghitung size-nya atau ukuran perusahaan yang ditandai dengan variabel SMB di sini akan digunakan sepertiga, eh, size yang apa, large ditambah dengan size medium ditambah dengan size eh, yang rendah ya atau yang kecil ya. Kemudian dikurangi dengan sepertiga dari eh, yang apa, perusahaan-perusahaan dengan size besar ditambah dengan size medium dan size yang rendah. Demikian juga dengan value-nya di sini, di mana adalah size yang high atau yang tinggi ditambahkan dengan size yang eh, rendah dikurangi dengan size yang tinggi dikurangi dengan value yang rendah dibagi dua. Nah, bagaimana cara membentuknya? Nah, di sini kita
sudah dijelaskan oleh Fama. Nanti kita akan coba praktekkan ya, bagaimana cara ininya. Dimana di sini untuk yang ukuran itu small dan big itu dibagi menjadi small per height, kemudian small per medium dengan small per low. Jadi kita akan membentuk 6 portofolio yang ada di bagian atas ini ya. Small low, small medium, small high. Kemudian di sini ada big low, big medium dan big high ya. Nanti kita akan coba langsung praktekkan eh, bagaimana cara menghitung 3FF ini. Oke, kemudian apa sih yang sebenarnya ingin dicapai oleh Fama di sini? Nah, di sini sebetulnya dapat dilihat bahwa eh, form size atau ukuran dari perusahaan itu menunjukkan nilai yang merupakan representasi dari kapitalisasi pasar suatu perusahaan. Ya, kapitalisasi pasar itu diperoleh dari jumlah saham yang beredar dikalikan dengan harga sahamnya. Sedangkan ukuran dapat dikategorikan ke dalam kelompok saham besar, kelompok saham kecil. Kemudian nanti di ranking sampai dengan yang terkecil ya, dari besar hingga terkecil. Nah, kemudian nanti akan kita cari nih nilai tengahnya. Jadi kita akan bagi dua, 50-50. Nanti di median di tengahnya itu merupakan pembagian antara besar dan kecil. Nah, kelompok yang sahamnya kecil, kan, yang small ini 50 yang small dibandingkan dengan 50 yang big. Nah, nanti 50 yang small ini akan masuk dalam kategori S dan 50 yang big akan masuk dalam kategori big. Nah, sedangkan untuk value itu akan dibagi menjadi tiga, yaitu kelompok yang masuk dalam low 30%, kemudian yang medium itu 40% dan high itu 30%. Jadi low dibanding dengan medium dibanding dengan high itu adalah 30, 40 dan 30. Oke. Nah, ini kita lihat dari eh, perbandingan antara book to market atau book to equity dengan book to marketnya ya, BM per PV. Nah, dari situ nanti kita akan bentuk si portofolio ini. Nah, apa sih sebenarnya yang ingin dicapai? Nah, Fama Friends itu menyimpulkan bahwa beta saham sebagai indikator dari risiko pasar saja itu tidak mampu gitu loh untuk menjelaskan return saham. Tuh. Nah, artinya investor tidak menerima return atas resiko pasar yang diambil. Nah, sebaliknya dengan adanya size dan book market ratio mampu menjelaskan return asetnya. Gitu. Jadi perusahaan yang memiliki korelasi negatif semakin kecil kapitalisasi pasarnya atau kapitalisasi dari perusahaan itu akan memberikan tingkat return yang semakin tinggi karena orang semakin takut melihat atau berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang berukuran kecil gitu. Kayak sekarang nih orang akan lebih memilih untuk berinvestasi di bank BCA dibandingkan dengan bank-bank digital atau misalnya bank-bank kecil seperti BTN. Nah, makanya saham-saham bank BCA itu sangat aktif di dalam perdagangan sehari-harinya bisa dilihat dari volume transaksinya ya. Nah, sedangkan perusahaan yang memiliki value atau dari hasilnya si Fama ini, value itu memiliki korelasi positif. Kan kita sering tuh kalau misalnya kita mau bikin tugas akhir tuh kita lihat hubungannya ya, hubungan positif dan hubungan negatif. Nah, variabel value ini memiliki korelasi positif. Artinya semakin tinggi value suatu saham atau perusahaan, maka di masa datang investor juga akan memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mendapatkan return yang lebih besar karena saat itu asetnya masih dinilai under value. Ya, oke. Nah, di sini bagaimana korelasi 3FF dengan kehidupan atau dengan investasi sekarang nih, gitu. Nah, beberapa penelitian menguji bahwa 3FF itu dalam pasar global ya. Dan salah satunya ini kita bicara tentang era Islam nih di tahun 2013. Nah, dia mengaplikasikannya nih di Istanbul nih. Sebenarnya masih banyak ya yang tahun-tahun 2020-an itu masih
banyak diteliti 3FF ini, cuma sekarang orang sudah mulai lebih banyak, apalagi setelah masa COVID ya, melihat pada eh, faktor makro ya, atau yang biasa disebut dengan FPTR, literasi pricing theory. Karena ternyata di masa COVID itu perusahaan-perusahaan besar juga mengalami penurunan kapitalisasi dan value-nya. Oke, nah kembali ke sini kita lihat bahwa di sini Eraslan gitu ya, dia mengaplikasikan model ini pada Istanbul Stock Exchange atau IC dengan menggunakan data dari tahun 2003 hingga 2010, artinya 7 tahun ya. Di situ dia melakukan eh, apa penghitungan atau analisis membuat portofolio saham dengan menggunakan CAPM. Maaf, dengan menggunakan 3FF. Nah, di situ hasilnya bahwa perusahaan besar itu memiliki expected return atau abnormal return rata-rata yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil. Jadi ternyata mereka memberikan return yang lebih besar dari yang diharapkan. Makanya namanya abnormal return ya. Kemudian perusahaan eh, atau ukuran perusahaan itu erat kaitannya dengan laba atau earning yang dihasilkan. Namun perusahaan-perusahaan kecil itu cenderung mengungguli pertumbuhan perusahaan yang besar karena dari resiko itu perusahaan kecil kan dia punya resiko lebih tinggi ya. Nah, dia mengkompensasinya dengan return yang lebih tinggi. Jadi sebetulnya masih sejalan dengan apa yang disampaikan oleh si Fama tadi ya. Kemudian di sini ada lagi penelitian Taha dan El-Jiziri. Ini dia melakukan di bursanya Mesir ya, gitu. Terhadap 55 perusahaan selama periode Juli 2005 sampai 2013. Jadi kurang lebih ada sekitar 8 tahun. Nah, itu juga dia menyampaikan bahwa ternyata modal Fama itu jauh lebih baik dalam menjelaskan apa sih determinan atau faktor-faktor yang membangun eh, return atau expected return. Nah, di sini juga saya sempat membaca untuk Hamid ya, di tahun 2012 dia juga menguji Fama ini di Karachi Stock Exchange dengan periode yang lebih pendek yaitu 4 tahun. Ternyata model Fama ini ya dia bisa lebih menjelaskan variasi expected atau pengembalian atau returnnya expected return pada hampir semua portofolio yang dibentuk berdasarkan ukuran dan bukti market value. Penelitian terdahulu model Fama ini lebih baik dalam menjelaskan expected return dibandingkan dengan CAPM ya. Yang tadi sudah kita bahas di awal. Karena hal tersebut, maka peneliti-peneliti lain mulailah mengembangkan yang namanya FAMA 5 model faktor atau FAMA France 5 Factor Model di tahun 2015. Karena apa orang merasa atau para peneliti merasa bahwa 3FF saja itu sudah tidak mampu menjelaskan besarnya risiko jika dikaitkan dengan profitabilitas dan tingkat investasi perusahaan. Nah, itu yang tadi saya singgung ya, selama masa COVID itu eh, yang mempengaruhi return itu sudah bukan hanya size saja, sudah bukannya value-nya saja, tapi juga di sini ada profitabilitas dan tingkat investasi oleh perusahaan. Ini yang kemudian mulai dikembangkan. Model 5FF ini di sini ini masuk di profitabilitas. Nah, ini melihat dari tingkat investasinya. Tapi kita nggak akan membahas 5FF sekarang ya, karena kita hanya membatasi pembahasan kita saat ini di 3FF. Nah, hanya saya sedikit menyinggung bahwa model ini menggunakan diskonto dividen untuk memperoleh hubungan antara expected return dengan expected earning-nya. Kemudian juga di sini ada expected investment-nya. Jadi kalau profitabilitas kita akan tentu cerita tentang earning ya. Kita expected earning-nya akan menggunakan 5 faktor yang menjelaskan si expected return ini. Jadi dia lebih mengelaborasi lagi 3 faktor yang sudah ditemukan oleh si Fama ini. Nah, jadi dari sini kesimpulan dapat kita ambil bahwa teori dari 3FF itu lebih baik dalam menjelaskan expected return dibandingkan dengan CAPM dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Nah, kemudian 3FF ini ternyata masih lagi berkembang menjadi 5FF ya, yang lebih dapat menjelaskan determinan pembangunan return yang diharapkan. Nah, harapannya penelitian 3FF dan 5FF dapat dikembangkan dengan memasukkan variabel lain nih, seperti faktor pembentuk pengembalian aset, sehingga
faktor pembentuk pengembalian aset dapat lebih dijelaskan secara lebih baik. Nah, ini ada beberapa jurnal yang sudah saya cari dan saya sajikan di sini, mungkin Dokcia 2015, Sadwani 2019, dan Ragab 2019 untuk lebih mengelaborasi topik yang sudah kita bahas siang hari ini. Oke, em, dari sini cukup sekian untuk materinya. Kita akan buka sesi diskusi bagi rekan-rekan yang mungkin masih ingin mengetahui tentang FAMA Friends, baik 3 model faktor maupun eh, 5 model faktor. Yuk, saya persilahkan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya. Saya Bu. Oke, selamat sore Bu. Perkenalkan nama Ya, saya Mei Felicia Grace Tanggang dengan NPM 0221 22080 dari kelas 4C, akuntansi. ya. Oke, saya izin bertanya terkait materi pemaparan yang sudah Ibu sampaikan. Kira-kira bagaimana sih cara menghitung size dan value sebuah perusahaan berdasarkan model 3FF ini? Sekian Ibu. Oke. Kalau kita bercerita tentang size, maka kita bercerita tentang kapitalisasi suatu aset. Nah, apa sih yang membangun atau apa sih yang membentuk kapitalisasi? Nah, kita akan cerita bahwa kalau kapitalisasi itu kita akan lihat harga saham saat ini. Di mana lihatnya harga saham saat ini? Kita lihat harga yang running di bursa. Teman-teman bisa lihat di, kalau kita kan Unpad pakai Mansek ya, ini teman-teman bisa nanti lihat di chartnya yang ada di akun Manseknya masing-masing. Nah, itu adalah harga saham saat ini. Nah, jadi setiap perusahaan itu pada saat dia IPO, maka di situ sudah akan dicantumkan berapa sih jumlah saham yang beredar. Nah, dari sini selanjutnya yang perlu dihitung adalah kapitalisasi pasarnya. Bagaimana kapitalisasi pasarnya atau size-nya? Di sini size atau kapitalisasinya adalah harga saham dikali dengan jumlah sahamnya. Contoh nih, misalnya saham PT XYZ ya, closing price-nya di Rp50. Jumlah saham beredar 10 juta saham. Nah, maka kapitalisasinya 10 kali 10 juta. Jadi 500 juta. Nah, kalau kita kembali lagi pada Fama, perusahaan kan dibagi menjadi dua nih. Oh, 50% dan lebih 50%. Ini 10 emiten ya, 10 emiten. Dari 10 emiten itu kita bagi dua nih. Mana yang 50 terbesar dan 50 eh, terkecil dengan cara seperti ini. Nah, tapi kalau kita berbicara dari ukuran pasar, bukan hanya dari Sifama saja, maka di sini perusahaan yang dikatakan besar dari 10 miliar dolar. Contohnya apa nih? Contohnya kayak Apple, Microsoft, Amazon. Kita kalau bicara tentang ukuran. Kemudian di sini ada perusahaan yang kapitalisasinya menengah ya. Itu dia antara 2 miliar sampai 10, lebih kecil dari 10 miliar. Ya, itu masuk dalam menengah. Jadi biasanya ini masih dalam masa pertumbuhan nih. Dia punya potensi yang cukup baik untuk bisa menjadi perusahaan besar atau perusahaan dengan ukuran large ya. Kemudian di sini ada yang small. Kalau small itu berapa? Small itu dia antara 300 juta sampai lebih kecil dari 2 miliar. Masih baru rintisan ya. Gitu loh. Nah, biasanya mereka eh, rajin nih berekspansi gitu. Jadi mereka rajin untuk melakukan investment. Jadi kalau di 5FF tuh biasanya mereka untuk CMW-nya itu besar. Nah, kemudian di sini ada yang mikro, di mana mikro ini dia pastinya lebih kecil dari 300 juta ya. Oke. Nah, ini biasanya resikonya besar banget.
dan likuiditasnya kecil karena eh, atau likuiditasnya rendah karena mereka masih eh, terus membutuhkan biaya ataupun masih membutuhkan dana untuk eh, maju dan besar. Nah, kalau kita cerita tentang value, kalau untuk Fama Friends itu dilihatnya dari nilai buku dibandingkan dengan nilai pasarnya. Jadi determinannya apa saja? Di sini adalah nilai buku atau book value dibandingkan dengan nilai pasarnya atau market value. Kalau ini anak-anak kita sering pakai ya ini ya kalau nilai buku itu pasti kita lihat nih dari selisih antara total aset kurangi dengan total liabilities. Nah, kalau nilai pasar itu tadi hampir sama seperti di atas atau bisa dilihat atau bisa diartikan dengan kapitalisasinya. Nah, perhitungannya sama dengan di atas tadi ya. Harga saham dikalikan dengan jumlah saham beredar. Jadi tetap ini nggak lepas. Setiap variabel ini saling berelasi. Gitu. Nah, nanti dari sini bagaimana cara untuk menghitung value-nya? Maka perhitungan value-nya atau HML-nya adalah nilai buku atau book value ya. Saya langsung pakai book value aja. Oke, book value-nya kan langsung dibandingkan dengan market value-nya. Oke, jadi misalnya nih kita langsung dikasih soal ya. Misalnya di sini ada perusahaan punya perusahaan XYZ. XYZ ini punya aset 500 juta. Kemudian dia punya liabilities 300 juta. Harga saham dia saat ini price-nya adalah tadi kan 50 nih misalnya. Kemudian jumlah saham beredarnya tuh 10 juta saham. Value-nya gimana nih? Kita hitung dulu. Langkah pertama kita hitung dulu nih nilai bukunya. Nilai bukunya atau book value-nya adalah 500 juta dikurangi 300 juta. Book value-nya adalah 300 juta. Lalu kita hitung book apa? Book marketnya ya. Book marketnya 50 dolar dikalikan dengan 10 juta. Di sini adalah 500 juta. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita hitung nih rasio book to marketnya atau value dia. Nah, di sini berarti 200 juta dibagi dengan 500 juta dengan 0,4. Nah, berarti book to market dia B2M-nya adalah 0,4. Nah, mengacu pada FAMA tadi, maka kalau kita punya 10 sampel perusahaan, maka 10 sampel itu kita hitung, kemudian kita bagi menjadi 3. 30% yang memiliki nilai terendah masuk ke dalam kategori low. 40% yang medium kita masuk ke dalam medium dan sisanya masuk ke dalam high. Nah, itu Mbak. Oke, udah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas Ibu, terima kasih banyak Ibu. Iya, terima kasih Mbak Mei. Oke, mungkin dari sini rekan-rekan yang lain ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Mungkin hari ini kelasnya kita sudahi ya. Eh, Tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa nanti kita akan ada tugas ya untuk eh, satu kelompok berisi 2 orang. Nah, saya ingin rekan-rekan di sini mereview jurnal 3FF maupun 5FF. Tapi saran saya sih 3FF aja ya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat dari eh, jurnal-jurnal yang ada. Tuh di sini mungkin kalau yang sudah saya ini kan di sini ada Eraslan ya. Nanti bisa dicari nih di Google Scholar atau di apa namanya di Scopus nih atau juga nanti mungkin teman-teman bisa lihat siapa yang sudah mensitasi Eraslan
Taha dan El Jiziri maupun juga Hamid. Nah, nanti masing-masing kita coba bikin apa namanya? Kita buat ringkasannya sambil di situ teman-teman mempelajari. Nah, kemudian saya akan memberikan soal-soal yang dapat dijadikan latihan. Dan minggu depan kita terbuka untuk diskusi jika teman-teman mungkin menemukan eh, metode-metode lain dalam menghitung aset. Jadi minggu depan kita diskusi untuk metode penghitungan aset baik FAMA atau misalnya nanti di jurnal-jurnal yang rekan-rekan baca nih ada yang nyasar nih ke EPT atau multifaktor ya. Tapi saya tidak akan membahas CAPM karena CAPM sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ya. Baik, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Saya stop share ya. Bahan akan saya bagi nanti melalui kontinya, Mas Diska. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semuanya.